Jumpa lagi dengan saya Namilani. Kali ini topik kita kali ini akan membahas mengenai gimana sih caranya membangun persepsi calon konsumen supaya dia itu mau melihat atau membeli produk yang kita tawarkan, seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yuk yang akan lewat ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Namilani. Saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya coach kita, Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, gimana Bu? Apa kabarnya Coach? Baik, gimana? Ya, Coach, kali ini kita mau bahas nih gimana sih caranya membangun persepsi pada calon konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Mungkin seperti misalnya produk asuransi, ya Coach ya, gimana supaya si calon konsumen ini dia bisa istilahnya mungkin ini ya, kita membangun awareness-nya ya, kalau seseorang itu mungkin membutuhkan, suatu saat bisa membutuhkan asuransi. Ini contoh ya Coach ya. Oke. Nah, kalau saya gini sih Bu, ini cara kata kunci yang penting banget kalau di dalam teknik selling. Ada yang disebut namanya, kalau kita pakai konsep namanya AIDCA, AIDCA, gitu ya, A attention, I interest, D desire, C conviction, A direction. Adalah ini bagian attention, bagaimana supaya dia perhatian. Kalau dia nggak itu, dia nggak bisa perhatian. Atau pakai metode lain, ada metode yang disebut namanya hook, relate. Jadi hook, relate, dan bridging, baru kemudian ke solusi. Jadi kalau hook itu artinya menarik supaya dia bisa memperhatikan kita. Nah, kebanyakan para sales suka melakukan hal yang agak konyol, adalah dia datang langsung presentasi jualan, sehingga tidak bisa menciptakan awareness atau sebuah kesadaran. Nah, saya mencontoh beberapa metode-metode yang sebenarnya banyak banget dipakai kalau kita bicara mengenai asuransi. Salah satu yang dipakai biasanya dia menceritakan satu cerita yang membuat orang itu menjadi sebuah kesadaran. Contoh, ini yang sering banget dipakai sih Bu, biasanya adalah tentang keranjang kehidupan. Ada yang cerita kalau pakai keranjang kehidupan, maksudnya keranjang kehidupan adalah hidup itu seperti ada batu, jadi ada beban gitu loh. Jadi kalau beban yang dikumpulin terus, maka kan jadi berat. Nah, suatu saat nanti kayaknya nggak bisa di-handle. Nah, itu ada cerita. Nah, biasanya di perusahaan asuransi ada aja kayak gitu. Ada juga yang metodenya tabungan, jadi ada rekening A dan rekening B, ya. Nanti ada juga yang pakai metode riset. Jadi nanya, Bu, kami dari perusahaan finansial keuangan, ada finansial keuangan itu ya, finansial institusi yang kebetulan kami sedang melakukan riset. Kebetulan Bu, kalau ada perusahaan yang bisa menawarkan rekening tabungan yang bisa ada proteksinya, orang mau apa nggak? Kayak gitu kurang lebih. Itu adalah berkaitan dengan asuransi. Jadi bagaimana membuat story atau bagaimana membuat sebuah cerita supaya orang itu tertarik. Itu menciptakan kesadaran kalau berkaitan dengan asuransi. Kalau produk multi level marketing juga sama Bu. Biasanya yang akan kita lakukan adalah mencari tahu problem yang terjadi dalam kehidupan dia. Saya paling suka memakai cerita kayak begini Bu. Ini cerita yang saya dapatkan dan kemudian saya modifikasi kayak contoh gini, paling sederhana. Kalau saya datang ketok pintu rumah itu ya, datang nih ketok pintu, tok, Assalamualaikum, kemudian ibu buka pintu ya. Iya, ada apa? Iya Bu, saya Arif dari, kebetulan kami adalah dari perusahaan pemadam yang menangani berkaitan dengan kebakaran. Boleh saya minta waktunya sebentar? Kita agak ragu kan, mengenai apa ya? Biasanya gini, mengenai apa ya? Curiga. Satu, yang kedua, apalagi penampilannya, bajunya juga nggak mencerminkan hal efek bahwa orang ini patut dipercaya, maka ada janjian, aduh ntar lagi gue dihipnosis, kan gitu ya, janjiannya. Nah, kemudian saya bilang, iya Bu, saya mau kebetulan, saya diberikan tugas untuk memberitahukan kepada Ibu mengenai produk kami. Nah, ketika seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Saya ini ya, kayaknya agak reject ya. Agak reject ya? Agak reject atau memang reject? Reject ya, walaupun Ibu Anda modelnya nggak langsung reject ya. Nah, berarti akan nolak. Kenapa? Kenapa Ibu Anda nolak? Karena dia datang-datang itu langsung
Saya menawarkan produk. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ketok pintu dengan ngomongnya beda? Selamat pagi, ketok-ketok, buka. Selamat pagi Bu, pagi. Ibu, saya Antoni Sarif. Ini adalah perkenalkan kartu nama saya. Itu adalah saya diberikan tugas kebetulan Bu dari perusahaan saya. Gini Bu, kebetulan saya lagi lihat rumah Ibu. Kok saya melihat ya Bu, ini kabel listriknya melintang seperti ini ya Bu ya. Kabel listrik melintang, terus kemudian ada kondisi kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak begitu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu, karena saya harus memberitahukan kepada Ibu, kalau nggak ini nanti akan jadi bahaya. Kira-kira Ibu akan ngasih saya masuk? Lebih ngasih masuk, kenapa? Ya. Karena memberitahu kondisi, Ya. betul nggak? Nah, bagaimana saya kalau mau jual alat gas LPG? Sama juga, saya ngomong, selamat pagi Ibu, ya pagi saya Arif Bu, dari perusahaan gas LPG Bu. Nah, kebetulan Bu, kami adalah vendor dari, misalkan vendor dari gas gitu. Nah, kami kebetulan mau men-sharingkan kepada Ibu beberapa hal yang kebanyakan adalah kebakaran rumah biasanya terjadi karena gas yang bocor. Nah, kok biasanya katupnya nggak benar. Kalau Ibu mengizinkan, saya mau ngecek apakah katup Ibu aman apa enggak. Kira-kira nggak sih? Iya, boleh. Bisa Dicek, kan? door ya. Bisa door ya. Ya. Begitu saya melakukan ngecek, ternyata ada bahaya, kemudian saya langsung jual sama Ibu, bisa nggak? Nah, itu yang terjadi Bu. Jadi kenapa? Karena saya menghook informasi yang membuat dari sebuah kesadaran. Kalau nggak bakal orang tertarik. Nah, ini sini challenge-nya di sini ya, coach, di zaman sekarang tuh ya, kan kita kadang suka dengar berita, terbaca berita, mereka yang datang seperti itu, terus minta izin ngecek-ngecek atau periksa, terus ternyata tiba-tiba ada kejadian gitu, tidak menyenangkan buat orang yang di rumah. Itu juga itu bisa jadi satu stigma yang kurang menyenangkan juga kalau memang benar-benar dia seorang sales ya. Maksudnya bisa dianggap ini orang mau nipu, mau ngerampok atau mau apa gitu ya. Seperti itu gimana kalau si salesnya bisa mengatasinya ya? Tugas kita adalah menunjukkan dengan menggunakan kartu. Jadi biasanya kartu identitas itu menunjukkan bahwa seakan-akan itu adalah benar. Walaupun kartu identitas bisa dipalsukan. Kedua, bisa aja menunjukkan ada surat resmi, itu juga bisa menunjukkan. Biasanya itu sangat membantu. Yang ketiga adalah biasa seragam. Yang keempat, penampilannya bersih dan rapi dan senyum tentunya. Karena biasanya orang-orang mulai curiga kayak gitu, begitu ketok pintu dibuka, orangnya ngomong, kan kayak gitu ya? Iya. Nah, itu buatnya jadi mencurigakan. Jadi dari awal first impression itu penting. Makanya kenapa kalau kita pakai kartu itu akan membantu orangnya jadi trust. Kalau misalnya yang tuan rumahnya nggak mengizinkan dia Nggak masalah. izin kondisi, apa yang sales Tidak bisa masalah. lakukan? Misalnya untuk mendapatkan data gitu ya, untuk follow up betul. selanjutnya. Sebenarnya kita tidak perlu memaksa ketika orangnya sudah tidak mau. Berarti hooknya tersebut tidak tepat. Misalkan dia ngomong gini, oh nggak apa-apa Pak, saya kebetulan tadi sudah ganti klep juga kodam. Oh ya sudah, kalau Ibu udah yakin aman. Yakin ya Bu ya, aman? Kalau saya gitu, yakin kan Bu, kalau Ibu aman? Oke Bu, kalau saya aman, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Ibu ya. Semoga benar-benar, semoga Ibu semua diberikan rezeki yang luar biasa. Terima kasih, langsung beri. Orangnya akan suka. Dan lucunya kadang-kadang mereka, tunggu sebentar deh, malah bisa jadi minta dicekin. Gitu ya Bu? Tidak memaksa ya. Jadi tidak memaksa. Jadi kalau orang kan memaksa tuh. Kalau memaksa berarti ada tujuan lain. Ada tujuan lain gitu ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana nge-hook mereka, menciptakan kesadaran. Begitu juga kalau kita konteksnya adalah pakai cara telepon. Cara telepon juga sama Bu. Misalkan telepon, biasanya kita harus melakukan riset. Orang yang mau kita telepon tuh siapa, latar belakangnya siapa, dia punya problem apa. Nah, problem itu yang akan kita lewat telepon jelaskan. Misalnya contoh, dia seorang bapak-bapak umur 45 tahun, saya pernah melihat dia lagi di rumah sakit karena dia lagi dirawat gitu kan. Kemudian saya melihat badannya dia gemuk dan sebagainya, kemudian saya telepon. Selamat pagi Bapak, ya saya Arif dari perusahaan ini. Nah, itu misalnya kita jual produknya multi level kesehatan misalnya. Kebetulan saya connect sama Bapak nih di Facebook, saya melihat di Facebook Bapak, dan tapi paling penting ada kata kunci, ada social selling. Nanti ada video terpisah ya. Jadi ada social selling bagaimana membangun familiarity. Jadi bangun ke keakraban dulu atau minimal kenal, habis itu berkomentar. Saya baca Pak, kayaknya Bapak kelihatannya pernah masuk rumah sakit ya Pak, kenapa ini? Oh iya tuh betul tuh. Nah, baru pelan-pelan kita kirim. Itu sakitnya berapa lama? Apa yang terjadi? Berapa biayanya dan sebagainya dan sebagainya. Baru connect kepada bridging ke presentasi solusi. Kebanyakan sales nggak nelfon, kami dari perusahaan ini kami mau menawarkan, dan itu informasinya kurang.
masuk akal kan? Atau contoh lagi deh, contoh yang sederhana. Kalau kita nelfon perusahaan TV TV berlangganan, sama aja langsung presentasi menawarkan channel bola misalnya, itu juga salah Bu. Karena membuat metodenya adalah kalau orang yang nonton bola, kalau orang yang nonton bola gimana? Kenapa nggak tanya? Selamat pagi, kami dari perusahaan channel TV kabel ini, terima kasih ya Pak sudah berlangganan dengan kami. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit Pak, Bapak selama ini sering nonton film apa? Betul nggak? Iya. Nah, saya sering nonton film ini, saya suka ini, suka itu. Kebetulan nih Pak, nah kita punya nggak produk untuk mengkonekkan? Jangan saya kebetulan tidak suka nonton bola, dipaksa-paksa untuk nonton bola, kan konyol. Nah itu contoh, jadi artinya memang harus ada hooknya di awal Bu. Nah contoh deh, Netflix kan yang sekarang ini terkenal ya. Nah ini Netflix kan terkenal nih Bu. Nah pertanyaan menarik adalah, Netflix itu kan kebanyakan orang kan ambil single channel. Nah sebenarnya TV di rumah lebih dari satu. Nah pertanyaannya, menarik nggak kalau Anda bisa nonton Netflix 2 channel TV dan dua-duanya bisa channel TV yang berbeda dan Anda cuma membayar lebih sedikit? Menarik? Menarik. Nah, pertanyaan, ada yang namanya? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan menarik, bisa nggak salah satu provider atau produsen TV internet menawarkan ke rumah-rumah? Bisa. Bisa juga, dengan ngomong apa? Kita seakan-akan kerjasama dengan Netflix untuk channel berikutnya, betul nggak? Nah itu maksud saya adalah bagaimana menghooknya. Kayak contoh ya, di tempat kita kan, kita tahu sendiri kan, rumah anak-anak lagi nonton Netflix gitu kan, kita juga pengen nonton tapi nggak bisa kan. Nah itu yang terjadi karena tidak bisa menghooknya. Mau dapat konsepnya? Iya. Jadi kebanyakan sales langsung presentasi. Tugas kita adalah menghook, dan cara hooknya adalah mencari riset dari data-data di internet atau manapun tentang problem yang mereka lagi hadapi. Nah bagaimana dalam konteks corporate? Corporate punya problem kan Bu? Nah problem corporate itu apa? Atau istilahnya pain-nya dia apa? Pain-nya itu yang sebagai hooknya untuk membuka di awal, untuk berbicara. Jadi cari pain-nya dulu ya. Betul. Oke, ada lagi? Ya itu sudah cukup, itu dulu Coach. Ya. Oke, menarik ya perbincangan kita kali ini. Sahabat sales, kalau masih mau lanjut dengan topik-topik selanjutnya, yuk terus ikuti channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, berikan komen dan bunyikan loncengnya. Oke, saya Ana Milani dan Saya Coach Anton Nasir, ucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa, bye-bye.